Halo pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azhar dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi pertama pemirsa, setelah 32 tahun tidak meraih medali emas di cabang olahraga sepak bola. Pada SEA Games 2023, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Thailand dengan skor akhir 5-2 dalam pertandingan final. Ini merupakan momen bersejarah yang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak termasuk Presiden Joko Widodo. Kiprah Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 membuat masyarakat Indonesia hingga Presiden Joko Widodo bersorak ria. Bukan tanpa sebab, medali emas ini adalah penantian panjang 32 tahun Timnas sepak bola di SEA Games. Timnas Indonesia U22 menang dramatis dalam laga melawan Thailand di partai final sepak bola putra di Stadion Olimpiade Selasa 16 Mei 2023. Para Garuda Muda bertarung mati-matian selama 120 menit dalam duel bertensi tinggi. Indonesia nyaris menang di babak kedua akhir sebelum skor berhasil disamakan Thailand di menit-menit akhir babak kedua. Kondisi tersebut memaksa laga berlanjut ke babak tambahan. Garuda Muda menang dengan skor 5-2 atas Thailand berkat gol Ramadan Sananta di menit 21 dan menit 3 extra time. Irfan Jauhari mencetak gol di menit 91. Fajar Faturrahman mencetak gol di menit 106 dan gol penutup dicetak oleh Beckham Putra pada menit 119. Kemenangan Timnas Indonesia U22 merupakan kemenangan sempurna lantaran tampil perkasa tak terkalahkan sejak fase grup. Pertandingan final SEA Games 2023 juga diwarnai dengan insiden keributan dari kedua kubu yang melibatkan pemain dan ofisial. Sedikitnya 3 kartu merah diberikan oleh wasit Matar Ali Al-Hatmi kepada pemain Thailand, dan Indonesia mendapat 1 kartu merah yang diterima oleh Komang Teguh. Presiden Joko Widodo yang ikut nonton bareng laga Timnas versus Thailand di Medan bersama para menteri sempat merasa diprank wasit Hasim Mata Al-Hatmi karena peluit panjang yang ditiupkan di penghujung babak kedua. Presiden bahkan telah memberi selamat kepada sejumlah menteri atas kemenangan Timnas. Saya juga keliru juga, udah nyelamatin ternyata masih main dan gol, kaget juga gitu. Presiden mengaku tegang menyaksikan perjuangan Timnas Indonesia U22 kontra Thailand. Di saat yang bersamaan, Presiden Joko Widodo memastikan para pemain Timnas Indonesia U22 akan mendapatkan hadiah karena berhasil meraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja cabang sepak bola. Selamat kepada seluruh pemain, pelatih, official semuanya. Ini kerja yang bertahun-tahun berkesinambungan, kompetisinya, kemudian masuk ke training camp, kemudian saya kira ini sangat bagus. Dia nanti dipikirkan, tapi kita beri nanti. Karena ini betul-betul ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia sudah 32 tahun. Peringatan HUT ke-43 Dewan Kerajinan Nasional di Hotel Santika Medan langsung dihadiri Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Rangkaian peringatan tersebut mendapatkan pujian dan apresiasi dari banyak pihak. Ibu Iriana Joko Widodo beserta Ibu Wuri Maruf Amin dan para anggota organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional ke-43 tahun 2023. Peringatan tersebut sekaligus membuka pelatihan wirausaha baru Dewan Kerajinan Nasional tahun 2023. Acara yang berlangsung di Hotel Santika Premier Diandra, Kota Medan, Provinsi Sumatera ini diawali dengan pembukaan dari Ibu Iriana Joko Widodo yang dihadiri oleh 1.496 tamu undangan. Para undangan yang hadir meliputi para pengurus Dekranas dan jajaran pengurus OASE Kabinet Indonesia Maju, pengurus tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga pusat, provinsi dan 514 kabupaten kota se-Indonesia, serta delegasi dari negara-negara sahabat. Kegiatan Dekranas tahun ini mengusung tema Wirausaha Baru Tercipta Perajin Berjaya. Dengan tema tersebut diharapkan menciptakan regenerasi perajin yang unggul untuk bisa menggali, melestarikan warisan budaya bangsa dan lebih mencintai produk milik negeri sendiri.
Adapun rangkaian kegiatan HUT Dekranasda ke-43 di Kota Medan mulai tanggal 16 hingga 21 2023 Mei, yaitu pameran UMKM khas Sumatera Utara seperti mesin tenun ulos manual yang terbuat dari kayu, fashion show dengan berbagai kain tenun khas daerah masing-masing yang dikreasikan menjadi berbagai macam fashion seperti pakaian, sepatu, dan ikat kepala yang dipamerkan oleh model profesional Kota Medan, serta stand khusus makanan yang berisikan kuliner-kuliner khas Kota Medan. Dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, saya resmikan pembukaan pelatihan wirausaha baru Dekranasda tahun 2023. Terima kasih. Harapan saya mau menjadi pengrajin tenun dan punya usaha sendiri di bidang tenun. Sempat ngobrol tentang harga bahan baku dari mana dan kerjaannya berapa lama di kerajinan tangan. Sangat senang sekali membeli beberapa produk dari kami kerajinan khas Provinsi Kalimantan Timur gitu. Baik, tadi Ibu Iriana Jokowi hadir ke booth kami, stand kami, melihat produk-produk UMKM kami, dan alhamdulillah beliau membeli beberapa, hampir semuanya makanan produk kami dibeli beliau. Tadi ada kue limonam khas dari Batubara yang berbahan dasar kelapa, karena Kabupaten Batubara merupakan penghasil kelapa terbaik, dan juga membeli produk kue karas-karas khas Batubara juga. Ada keripik tempe, terus ada sirup kasturi beserta makanan lauk jadi yang sudah dikalengkan, itu namanya sambal kepah serai. Kepah itu merupakan seperti kerang-kerangan khas dari Kabupaten Batubara. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa memperkirakan jumlah penduduk Indonesia menurun di tahun 2045 mendatang. Maruf Amin menganjurkan kepada generasi muda untuk tidak menunda pernikahan agar pertumbuhan penduduk usia produktif tidak semakin mengecil. Adanya perubahan struktur penduduk yang sangat cepat dan pertumbuhannya mulai melambat sejak tahun 2030-an, menjadikan posisi Indonesia pada tahun 2045 menduduki peringkat ke-6 dengan posisi awal pada tahun 2020 masih menjadi negara penduduk terbesar keempat di dunia. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyampaikan, pihaknya bersama Badan Pusat Statistik telah melakukan perhitungan proyeksi penduduk 2020 hingga 2050 dengan 3 skenario perhitungan. Pertama ialah skenario tren bisnis as usual tanpa ada kebijakan. Skenario kedua adalah moderat atau menargetkan total fertility rate atau rata-rata jumlah anak yang dilahirkan berada di angka 2,0 poin dengan nilai infant mortality rate atau angka kematian bayi mencapai 5,8 poin. Skenario ketiga adalah skenario optimis dengan nilai rata-rata jumlah anak yang dilahirkan akan dijaga pada angka 2,02, angka kematian bayi mencapai 4,2 poin dengan menargetkan usia harapan hidup sebesar 80 tahun yang sederajat dengan negara-negara maju. Hasil proyeksi dengan skenario tren business as usual menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2045 akan mencapai 324 juta atau bertambah 54,42 juta orang dari tahun 2020. Dalam keterangan persnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin juga menganjurkan kepada generasi muda untuk tidak menunda pernikahan agar pertumbuhan penduduk usia produktif tidak semakin mengecil dibandingkan dengan penduduk usia tua yang semakin bertambah di masa mendatang. Jadi anjurannya itu supaya diadakan keseimbangan. Ya. Jadi jangan menunda nikahnya gitu. Sebab kalau tidak, prediksinya nanti yang banyak yang tua, nah nanti yang muda, yang produktif itu rendah. Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah membantu membiayai transportasi bahan pangan dengan memanfaatkan anggaran pendapatan belanja daerah. Instruksi itu disampaikan saat mengunjungi Pasar Talang Banjar, Kota Jambi.
Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Pasar Talang Banjar, Kota Jambi, menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk membantu membiayai transportasi bahan pangan sampai ke pasar melalui anggaran pendapatan belanja daerah. Presiden mengatakan perlunya pengecekan yang dilakukan di lapangan secara langsung menjadi salah satu upaya untuk mengendalikan inflasi yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Sementara itu dari tinjauan Presiden ke Pasar Talang Banjar, Kota Jambi, terpantau harga sembako stabil cenderung menurun. Presiden mengatakan hanya harga telur yang mengalami kenaikan. Menutup kunjungannya, Presiden Joko Widodo pun turut menyapa sekaligus memberikan bantuan modal kerja kepada para pedagang di pasar dan menginstruksikan gubernur dan wali kota untuk terus memantau harga sembako di pasar guna memastikan keterjangkauan harga. Membantu dari APBD baik provinsi maupun kota maupun kabupaten untuk membiayai biaya transport dari tempat produksi ke pasar. Itu jelas, konkret. Kalau dari sisi Bank Indonesia BI mengurangi peredaran uang. Biasanya seperti itu dan itu lazim dilakukan di semua negara. Hanya di sini terus di pasar itu saya pantau terus agar betul-betul inflasi turun tuh harga juga turun. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.